segala isinya, Ishak dan Allah Yakub. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu di mana Tuhan boleh mempertemukan kami dalam Zoom ini Tuhan, dalam ibadah kami. Tuhan berkati setiap kami yang boleh ada Tuhan, berkati juga firman-Mu yang akan hamba bagikan adalah setiap firman yang boleh keluar dari bibir mulut hamba adalah perkataan Tuhan, adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa Sorga, berkati kami semua yang hadir untuk kami boleh mengerti dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau Tuhan karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih kepada Pak Ketua ini yang sudah memberi kesempatan kepada Pak Makmur Situmayang juga terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Eko Purnomo. Nama orang Jawa tapi saya orang Dayak asli. Nah, istri satu, dia asalnya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang dari Ketungo Tengah. Satu kampung sama Tio Joni ya. Kemudian kami punya anak satu. Nah, sekian perkenalan dari saya. Baik, Bapak Ibu, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Saya akan bacakannya untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul di sini, Abraham dipanggil Allah. Ayat yang pertama mulai, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, di sini Allah telah bekerja sejak permulaan masa untuk menggenapi tujuannya sendiri. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal yang ke-46, ayat yang ke-9b dan 10b, di sana dikatakan, Akulah Allah dan tidak ada Allah lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat maksud dan tujuan Allah memanggil Abraham atau memanggil Abram untuk memberkati, untuk diberkati dan untuk menjadi berkat. Nah, dan tujuan ini juga ditujukan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak peduli kita itu siapa, apa pekerjaan kita, apa profesi kita, yang jelas ketika kita diciptakan dan tidak secara kebetulan kita menjadi orang percaya, melainkan itu sudah Allah tetapkan dari semula supaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak hari-hari ini orang Kristen atau orang percaya tidak mengerti dari tujuan Allah. Bahkan ketika mereka sudah mengerti pun, mereka masih tidak mau mengerjakan tujuan Allah, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Nah, malam hari ini kita ingin belajar bersama-sama dalam Alkitab ini, apa yang Allah katakan kepada Abraham. Nah, mari kita baca, mari kita lihat yang pertama, Allah ingin menjadikan Abraham bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kalau kita melihat ketika Allah memanggilnya atau memanggil Abraham untuk pergi dari Ur ke Haran dan pada akhirnya dia sampai kepada Kanaan. Kemudian Allah mengeluarkan suatu perjanjian dengan Abraham dengan memberitahu bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Nah, bangsa ini bukan hanya dia diberkati, tapi dia juga harus menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah juga ingin memakai keturunan Abraham, yaitu sampai kepada Israel,
bangsa yang akan muncul kemudian untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan inilah tujuan Allah bagi umat manusia. Dia ingin supaya kita juga sebagai orang-orang percaya, ketika kita sudah mengenal Allah, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita harus menjadi berkat. Baik bagi orang-orang di sekitar kita maupun bagi secara keseluruhan bagi dunia. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk menjadi misionaris. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tujuan Allah yang pertama, yaitu Allah ingin menjadikan Abraham bangsa yang besar. Supaya dari bangsa Abraham inilah, keturunan Abraham inilah, bangsa-bangsa akan diberkati. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, diberkati untuk menjadi berkat yang kedua adalah Allah juga akan memberkati Abraham. Nah, di sini kalau kita perhatikan dalam kehidupan Abraham, kita melihat kisahnya ketika dia pergi dan dia taat kepada perintah Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang belum dia ketahui tentu, bahkan dia pun tidak mengerti kemana Tuhan menyuruhnya pergi. Tetapi dia tetap taat, meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu, dia pun tidak membawa apa-apa, dan tetapi dia percaya akan Allah. Dia percaya kalau Allah akan memberkatinya, kalau Allah akan memberikan berkat yang berkelimpahan baginya. Nah, kemudian ketika kalau kita perhatikan di ayat yang selanjutnya, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10 sampai dengan di sini ayat yang ke-20, nah itu mengisahkan tentang ketika bangsa Mesir mengalami kelaparan yang begitu besar, sehingga sehingga Abraham ingin masuk ke sana supaya dia tidak mengalami kelaparan. Nah, sehingga ketika dia sampai ke sana, dia meminta kepada istrinya supaya istrinya mengakui dia sebagai saudaranya. Nah, ketika ada orang-orang Mesir melihat dan mereka memberitahukan kepada Firaun bahwa ada perempuan bersama dengan Abraham. Nah, ketika itu ketika itu Abraham dipanggil kepada Firaun. Nah, untuk menghadap. Nah, setelah dia menghadap, dia diberikan semua yang ada, yaitu mulai dari kambing, lembu, sapi, dan lain sebagainya, dia diberikan kepada Abraham. Ini karena Firaun dia mengingini daripada istrinya Abraham, tetapi dia tidak tahu kalau itu istrinya Abraham. Dan di sini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia mengambil istri daripada Abraham, Allah menimpakan tulah kepada Firaun. Nah, setelah dia mengerti, bukan hanya kepada Firaun, tetapi kepada seisi kerajaannya, kepada seisi istananya. Nah, kemudian setelah Firaun mengetahui bahwa itu adalah istrinya daripada Abraham, maka dia mengusir Abraham dan juga istrinya. Nah, tetapi dia tidak mengambil apa yang sudah dia berikan kepada Abraham, dan itulah bukti berkat yang Allah berikan bagi Abraham. Dia diberikan segala kambing domba dan lain sebagainya diberikan kepada Abraham. Dan kemudian dia pergi. Nah, melalui inilah Abraham diberkati oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus percaya kepada Tuhan bahwa Allah pasti akan memberkati kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, diberkati untuk menjadi berkat yang ketiga adalah membuat nama Abraham menjadi masyhur. Nah, kita pahami di sini bahwa dengan bahasa yang sederhana, kata masyhur adalah dengan bahasa sederhana yaitu dikenal atau terkenal. Nah, artinya Allah ingin membuat nama daripada Abraham ini menjadi masyhur, dia akan dikenal oleh seluruh dunia. Sehingga melalui Abraham inilah, melalui keturunan Abraham inilah, dan melalui kita sebagai orang-orang yang percaya, Allah akan dikenal oleh seluruh dunia. Nah, sehingga kita setelah menjadi orang percaya dan juga Abraham, melalui Abraham, kita juga mengenal Abraham dan kita juga sudah mengenal Allah, maka selayaknya lah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan, kesimpulan bagi kita malam hari ini, kesimpulan dari firman Tuhan, Abraham sudah dipanggil oleh Allah diberkati untuk diberkat. Nah, seperti yang kita lihat dalam kejadian ini, dari pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini, ada 3 janji berkat di situ yang Allah janjikan kepada Abraham. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua,
aku akan memberkati engkau. Dan yang ketiga, aku akan membuat namamu masyhur. Nah, arti penting dari perikop paling agung dibandingkan semua perikop yang berkaitan dengan ini, tidak bisa sepenuhnya kita pahami, tetapi kalimat ini segera diikuti oleh pernyataan tujuan, yaitu supaya engkau menjadi berkat. Nah, tidak satupun dari ketiga janji berkat ini ditujukan kepada Abraham untuk kepentingan diri Abraham sendiri. Tetapi sesungguhnya Abraham akan diberkati supaya dia menjadi berkat. Nah, aplikasinya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, baik kita guru, kita sebagai hamba Tuhan, kita masih sebagai mahasiswa ataupun lain sebagainya, Allah bukan hanya kebetulan menjadikan kita sebagai orang percaya, tetapi inilah cara Tuhan supaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bila setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami pelajari Tuhan, tidak berlalu begitu saja, dan hamba-Mu batas untuk menyampaikannya Tuhan, tetapi hamba percaya Roh Kudus yang dalam hati kami masing-masing akan terus mengingatkan kami, akan menguraikan dalam hati kami masing-masing untuk kami boleh mengerti dari apa yang firman Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan, berkati kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus, inilah doa kami, dan kami serahkan firman ini ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.